akan coba menjelaskan apa itu regresi linear berganda secara singkat, serta saya juga akan memberikan contoh-contoh pengolahan data untuk analisis regresi linear berganda menggunakan software SPSS. Regresi linear berganda adalah model regresi yang digunakan untuk menganalisis penelitian yang pengamatannya dilakukan pada beberapa variabel X atau variabel independen untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh terhadap satu variabel Y. Di dalam analisis regresi linear berganda ini ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah uji instrumen apabila data sumber yang didapat berasal dari penyebaran kuesioner. Yang kedua adalah uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Lalu yang terakhir adalah uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari uji kelayakan model atau uji F. Lalu kita melihat koefisien determinasi, nilai dari koefisien determinasi, dan yang terakhir adalah uji T. Karena data yang akan saya contohkan adalah data yang bersumber dari kuesioner, maka saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu proses pengolahan data untuk uji instrumen. Oke guys, sebelum kita melakukan uji instrumen, langkah pertama yaitu kita menyiapkan tabulasi data yang akan kita olah. Seperti ini contohnya. Ini adalah variabel Y, variabel lean accounting. Saya sudah menyiapkan tabulasi datanya dengan struktur tabel seperti ini. Kalian nanti siapkan struktur tabel yang seperti ini agar memudahkan langkah kita untuk melakukan proses copy paste ke program SPSS. Lakukan hal yang sama untuk variabel-variabel lain. Di sini variabel X1 saya adalah CI atau continuous improvement. Ya guys, siapkan seperti ini. Ini juga nanti akan kita copy paste ke program SPSS. Seperti ini ya bentuknya ya. Tabulasi data dengan struktur tabel Excel seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk variabel-variabel berikutnya. Sini variabel X2 saya, value stream cost. Ini adalah butir-butir kuesioner. Lalu variabel-variabel berikutnya juga dilakukan hal yang sama, balance scorecard. Ini variabel X3 saya, dan terakhir variabel X4 saya, just in time. Saya buat juga struktur tabelnya sama persis dengan variabel-variabel yang lainnya. Seperti ini struktur tabel yang nantinya akan membantu kita untuk mempercepat proses copy paste ke kolom yang ada di SPSS. Lalu kemudian kita juga bisa membuat struktur tabel gabungan ya. Fungsinya di sini untuk lebih mempermudah kita dalam melakukan copy paste ke tabel yang ada di SPSS nanti, karena ini berisi semua data gabungan dari semua variabel yang kita teliti. Jadi kita tidak perlu mengcopy paste satu-satu variabel, tapi bisa langsung secara keseluruhan sekali kerja. Nah, seperti ini bentuknya ya. Struktur tabel gabungan dari ke semua variabel yang kita akan olah datanya pada program SPSS. Oke guys. Ya, jadi lebih banyak ya dibanding per variabel. Tapi ini mungkin lebih efisien dan efektif kalau saya melakukan hal ini tidak satu-satu. Jadi saya buat dulu struktur tabel secara keseluruhan. Saya siapkan program SPSS-nya, lalu saya copy paste sehingga prosesnya bisa langsung selesai. Oke guys, selanjutnya kita buka program SPSS. Oke guys, perlu kita ketahui uji instrumen ini penting dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner,
karena hal ini perlu dilakukan untuk melihat apakah butir pernyataan yang telah dibuat dalam kuesioner memenuhi syarat utama, yaitu validitas dan reliabilitas. Pada bagian variable view di program SPSS, langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan variabel-variabel yang kita teliti yang ada di program Excel ini. Contohnya di sini ada variabel lean accounting 1, maksudnya di sini adalah indikator dari variabel lean accounting. Satu variabel terdiri dari 8 indikator. Ini tergantung variabelnya ya guys, tidak harus 8, jadi sesuai dengan variabel yang diteliti saja. Nah, kita masukkan indikator-indikator ini ke dalam program SPSS. Ya, kita ketik saja setiap nama indikator dari variabel yang kita teliti. Contoh tadi lean accounting ada 8 indikator, berarti kita buat di sini LA1 sampai LA8. Perlu diperhatikan di sini measure-nya dalam posisi scale ya guys. Lalu lakukan hal yang sama untuk indikator-indikator yang lainnya ya guys. Sini LA2, jangan lupa measure-nya dalam posisi scale. Lanjutkan seterusnya untuk keseluruhan indikator variabel. Di sini jumlah indikator tergantung dari representasi variabel ya guys. Tidak semua variabel jumlah indikatornya 8, tergantung dari penjabaran deskripsi variabel tersebut. Apakah 5 indikator saja sudah cukup menggambarkan deskripsi variabel tersebut, atau memang bisa lebih. Sifatnya tergantung dari konsep teori si variabel tersebut. Posisi measure-nya jangan lupa scale. Begitu juga untuk variabel yang lainnya ya guys. Di sini indikator dari variabel X2 saya buat struktur tabel di SPSS-nya sama persis dengan indikator variabel X1 sebelumnya yang sudah saya buat. Saya susun dulu tiap-tiap indikator. Di sini sama pula ada 8 indikator. Lalu measure-nya dalam posisi scale, semuanya klik 2 kali saja guys, biar langsung otomatis. Lakukan kembali untuk variabel berikutnya ya guys, dengan cara yang sama. Jangan lupa measure-nya dalam posisi scale.
Kemudian selesai kita menginput keseluruhan indikator dari variabel yang kita teliti, kita rubah pada kolom desimal ini menjadi 0. Lakukan hal yang sama untuk keseluruhan indikator variabel yang akan kita teliti. Ya, jangan sampai salah guys ya. Sini dalam posisi 0 semuanya. Setelah selesai semuanya, kolom desimal kita nolkan, kita masuk ke data view. Pada bagian data view ini, sini akan muncul indikator yang tadi sudah kita input dalam bagian variabel view. Kemudian kita copy paste data dari indikator setiap variabel yang kita buat dalam sheet gabungan. Kita copy datanya saja, karena nanti yang akan kita olah adalah data ini guys. Oke, copy semua, dipaste ke data view SPSS yang sudah kita siapkan. Oke guys, nah maka akan muncul seperti ini, persis seperti data gabungan yang ada di Excel. Ini maksud saya menganjurkan agar kita membuat data gabungan dalam format Excel terlebih dahulu, agar memudahkan kerja kita ketika nanti melakukan proses uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas dengan data yang bersumber dari indikator-indikator setiap variabel yang akan kita teliti. Seperti ini guys bentuknya. Setelah itu kita sudah bisa melakukan proses uji instrumen yang pertama, yaitu uji validitas. Klik analyze, lalu pilih scale, dan kemudian pilih reliability analysis. Nah, di sini blok butir pernyataan untuk setiap variabel. Contoh di sini variabel LA, Lean Accounting. Kita melakukan uji validitas ke semua indikator variabel.
Di sini saya hanya menyontohkan yang variabel LA saja, karena pada dasarnya cara yang sama dilakukan untuk indikator-indikator variabel yang lain. Oke, sudah masuk ke dalam kolom item, kotak item, sudah masuk. Dan pastikan pada bagian menu model dalam kondisi alpha. Lalu klik statistik, maka akan muncul kotak dialog Reliability Analysis Statistik. Pada kolom descriptive for centang diberikan tanda centang. Perhatikan pada bagian descriptive for di sini ada 3 kotak. Pastikan yang kita centang adalah pada bagian scale if item deleted. Lalu pada kolom inter item centang kotak correlation. Kemudian klik continue, lalu klik lagi OK. Maka akan keluar output seperti berikut ini. Nah, guys, kita di sini cari tabel item total statistik untuk melihat hasil dari uji validitas, di mana kita tadi melakukan pengujian uji validitas pada indikator variabel LA, Lean Accounting. Variabel Lean Accounting memiliki 8 indikator. Jadi di sini kita lihat ya, nilai dari kolom corrected item total correlation ini kita bandingkan dengan nilai R tabel. Untuk mendapatkan nilai R tabel, kita harus menghitung dulu berapa degree of freedom dari sampel yang kita miliki. Rumusnya adalah DF sama dengan N dikurang 2. Berarti N di sini adalah jumlah sampel. Saya menggunakan 100 sampel. 100 dikurang 2 berarti didapatlah nilai DF-nya itu sebesar 98. Kemudian nanti dibandingkan dengan jumlah signifikansi yang digunakan. Saya menggunakan signifikansi sebesar 5%. Jadi nanti di sini di tabel R kalian lihat pada baris 98 kolom 5%, maka didapatlah nilai degree of freedom sebesar 0,197. Maka di sini kita bisa lihat apabila ada nilai butir pernyataan yang di bawah 0,197, maka butir pernyataan itu dikatakan tidak valid. Maksud tidak valid adalah bahwa butir pernyataan dianggap tidak bisa dijadikan alat ukur penelitian. Lalu kita bisa lakukan kembali pengukuran uji validitas untuk instrumen variabel yang lain. Kalau tadi adalah variabel Lean Accounting, kita lakukan hal dan cara yang sama untuk variabel-variabel berikutnya. Lakukan dengan cara yang sama, teman-teman semuanya. Sini intinya adalah setiap indikator semua variabel harus dikatakan valid. Tadi saya sudah jelaskan, valid ini artinya bahwa indikator-indikator tersebut apabila lolos dari uji validitas ini, maka indikator tersebut bisa dijadikan alat ukur untuk pengukuran variabel yang kita akan teliti. Selanjutnya di sini kita melakukan pengujian reliabilitas dengan cara yang sama seperti pengujian validitas. Pengujian reliabilitas di sini memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kekonsistenan dari jawaban yang didapatkan walaupun kuesionernya ini digunakan berkali-kali kepada responden yang berbeda. Nah, di uji reliabilitas ini kita lihat tabel reliability statistik.
pada kolom Cronbach alpha. Di sini didapat nilai Cronbach alpha sebesar 0,648. Nah, nanti nilai 0,648 ini kita bandingkan dengan nilai R tabel yang tadi ya guys, yang sebesar 0,197. Nah, asumsinya adalah nilai Cronbach alpha harus lebih besar dari 0,197 agar didapatkan kesimpulan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. Dan bisa kita lihat di sini nilai Cronbach alpha sebesar 0,648 yang itu artinya lebih besar dari 0,197. Oke guys, selesai uji reliabilitas. Bisa kita simpan atau tidak. Opsi ini tergantung kalian ya. Jika ingin simpan, klik yes. Jika tidak, klik no. Nah, itulah dia tadi proses pengujian reliabilitas. Kita lakukan untuk instrumen variabel yang lain dengan cara yang sama dan cara pembahasan yang sama, sehingga kita bisa mengetahui tingkat kereliabilitasan dari masing-masing kuesioner yang kita gunakan sebagai alat ukur pengukuran variabel. Dan setelah selesai melakukan pengukuran reliabilitas untuk seluruh variabel, maka yang perlu kita lakukan adalah jangan lupa di save ya guys hasil kerja ini, karena suatu saat mungkin bisa kita pergunakan kembali. Oke guys, sekian saja dari saya. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, dan semoga hari ini saya juga bisa memberikan satu sesi yang insya Allah bisa menjadikan pencerahan buat rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi yang sedang menempuh atau menjalankan skripsi. Nah, sebelumnya juga kami ucapkan salawat dan salam untuk selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin. Saya ucapkan juga selamat berpuasa kepada seluruh mahasiswa dan Bapak Ibu semua. Semoga kita tetap juga tertib dan disiplin mengikuti berbagai macam protokol yang ditetapkan oleh pemerintah dalam kondisi pandemik ini, dan kita tetap produktif dan semangat. Kalau saya lihat jumlah peserta yang nyaris ini mendekati 600, ini artinya ini benar-benar mahasiswanya produktif dan semangat semua ya. Aduh, alhamdulillah. Amin. Ini saya langsung merinding loh Pak, beneran. Langsung, waduh, ini 600 gitu ya. Insya Allah tidak ada kendala akses, karena biasanya suka lagging ya ketika kita menggunakan teknologi. Kalau gitu saya akan mulai saja. Mungkin bisa izin Bu Dokter ya? Narasumber, videonya bisa ditampilkan. Boleh. Mohon izin ya, biar teman-teman mahasiswa bisa melihat juga. Sudah Pak, terlihat ya? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Oke, baik. Mungkin bisa di slide selanjutnya. Ya, baik. Oke, ini mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdani. Bisa next? Selanjutnya ya. Ini saya yang tadi Pak sebelumnya. Ya. Jadi mungkin di awal rekan-rekan mahasiswa, saya ingin menyampaikan dulu ini sekedar refreshing sebelum kita lebih lanjut mungkin membahas atau melakukan eksplorasi terhadap riset. Ada sedikit hal yang perlu mungkin kita sadari bersama. Mengapa sih kita perlu melakukan riset? Karena saya sebut di sini riset dalam bisnis karena saudara-saudara sekalian adalah bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tetapi tentunya ini bersifat umum ya. Mengapa sih kita sebenarnya perlu melakukan riset? Mudah-mudahan alasannya bukan karena kalau tidak nggak bisa ngambil ijazah Bu. Gitu ya. Jadi alasannya memang ada alasan yang signifikan mengapa kita perlu melakukan atau mengambil riset ini.
Next, Pak. Ini saya minta maaf ya, jadi minta tolong untuk mengoperatkan slide-nya. Oke, nggak apa-apa. Ya, riset dalam bisnis seperti kita ketahui macam-macam riset bisa terkait dengan fungsi finansial, bisa juga terkait dengan fungsi marketing, tentu terkait dengan fungsi SDM, operational, dan seterusnya. Akan tetapi satu hal yang perlu kita highlight di dalam riset bisnis khususnya, riset bisnis ini sebenarnya adalah upaya untuk bisa kita memberikan atau mempunyai acuan dalam kita melakukan strategic decision making. Apa maksudnya strategic decision making, saudara-saudara? Strategic decision making ini adalah ketika kita melakukan satu opsi implementasi strategi, ini tidak berdasarkan satu keinginan pribadi atau subjektivitas, tapi semuanya adalah berdasarkan data dan fakta. Ya, data dan fakta-fakta inilah yang membuat riset di dalam bisnis ini penting. Jadi saya ingin mengingatkan saja bahwa apapun topik dan tema yang saudara-saudara ambil, upayakan bahwa topik itu ada atau terkait dengan decision making yang akan diambil apakah oleh entity, apakah bermanfaat juga untuk consumer, ya, atau konsumen yang dalam hal ini tentu ketika bicara konsumen terkait juga dengan pemilik perusahaan yang sangat bergantung kepada keberadaan konsumen. Kurang lebih itu yang akan saya sampaikan di slide ini ya. Jadi karena ini pemaparannya adalah di depan seluruh mahasiswa yang sedang melakukan skripsi ya. Kemudian hal yang tidak penting lainnya adalah apa sebenarnya kaitan riset dengan keilmuan. Nah, apa sebenarnya hubungan antara ilmu, penelitian, dan ada kebenaran. Nah, mungkin kalau kita eksplor atau kita kaji lagi lebih lanjut, ini ada kaitannya dengan filsafat ilmu ya. Jadi ada yang namanya filsafat ilmu yang kalau teman-teman sempat atau saudara-saudara rekan-rekan mahasiswa sempat mendengar ada epistemologi, aksiologi, ontologi, itu adalah bagian-bagian atau yang ada di dalam filsafat ilmu. Jadi artinya, boleh next Pak? Oke, artinya penelitian yang kita lakukan ini adalah sebenarnya merupakan satu proses yang dilakukan tentu secara sistematis dan hasilnya adalah ilmu. Kemudian penelitian tersebut ditambah ilmu juga masih bisa menjadi proses karena ilmu berkembang hingga menjadikan suatu hasil atau kebenaran. Walaupun memang suatu kebenaran ini ketika kita telusuri lagi, nanti banyak sekali ya terminologi dari kebenaran itu sendiri. Tapi sekali lagi saya ingin sharing saja atau ingatkan bahwa itu terkait dengan filsafat ilmu. Nah, di dalam filsafat ilmu ini ada satu thinking proses. Nah, ini yang harus rekan-rekan mahasiswa sadari bahwa di dalam memulai skripsi atau bagian dari riset, sebaiknya proses berpikir ini kita jalankan atau kita pahami dengan sangat baik. Ketika misalnya kita memulai atau mengidentifikasikan masalah. Tentu di sini, di tahap ini, kita tidak bermaksud mencari masalah, ya, karena sekali lagi riset yang baik apabila kita mampu atau bisa mengidentifikasi problem itu dengan baik. Kalau saudara-saudara pernah mendengar kata fenomena, ini merupakan kalau menurut saya menjadi satu acuan yang baik, gitu ya, untuk bisa sebelumnya Pak, mohon maaf, yang masih ya di sini di proses berpikir. Ini menurut saya yang sangat penting dan kadang-kadang kalau saya sedang membimbing mahasiswa di sininya bisa 1 bulan nih saudara-saudara, karena agak bingung sebenarnya masalah apa yang harus saya fokuskan gitu misalnya, atau saya nggak paham Bu posisi masalahnya atau masalahnya ada di mana. Nah, untuk itu mungkin rekan-rekan atau saudara-saudara bisa memulai juga dengan melakukan identifikasi terhadap itu tadi fenomena. Apa sebenarnya fenomena itu? Nah, ini yang kadang-kadang
kita suka keliru mengidentifikasikan atau menginterpretasikan fenomena. Apakah fenomena itu masalah? Ternyata fenomena itu bukan merupakan masalah inti yang mau kita saudara-saudara. Jadi fenomena itu sebenarnya adalah merupakan kondisi di mana atau gejala di mana bisa memberikan indikasi-indikasi terhadap masalah yang sebenarnya perlu kita kaji atau kita teliti. Jadi contohnya begini, ketika sebelum contoh mungkin saya ambil dua juga ya, dua jenis atau dua fenomena, dua jenis fenomena. Fenomena yang pertama tadi kita tahu ya, fenomena itu bukan masalah tetapi gejala. Gejala yang mampu memberikan indikasi bahwa ini pasti ada masalah. Fenomena tersebut sebenarnya bisa dibagi dua, yaitu fenomena yang terjadi yang menimbulkan keingintahuan. Contoh misalnya kita ingin tahu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, atau yang kedua fenomena yang terjadi di mana fenomena tersebut memberikan informasi terhadap perbedaan antara harapan dan kenyataan. Jadi nanti saudara-saudara bisa paham contohnya gimana itu, Bu. Yang pertama misalnya fenomena yang timbul karena kita ingin mengetahui sesuatu. Contoh tidak jauh-jauh di era pandemik ini misalnya, beberapa bisnis mengalami slowdown, bahkan tutup, ya, bahkan tidak bisa beroperasi, sustainability terganggu. Nah ini kita ingin melihat, mengetahui apa yang bisa dilakukan misalnya oleh UMKM atau UKM, ya, atau berbagai macam entity bisnis di dalam menyelesaikan atau di dalam melakukan mitigasi masalah atau krisis, sehingga mereka bisa menyiapkan ketika mengimplementasikan strategi ketika krisis berakhir. Nah kita tahu bersama ya bahwa krisis ini tentu ada akhirnya. Kemudian yang kedua tadi fenomena yang menunjukkan kesenjangan atau perbedaan antara harapan dan kenyataan. Nah contohnya apa? Misal di satu proses bisnis, kita untuk bisa meningkatkan jumlah konsumen misalnya, tentu manajemen melakukan upaya-upaya yang terkait dengan fungsi manajemen seperti upaya marketing misalnya, atau upaya pemasaran. Kita sudah melakukan spending cukup besar atau mengeluarkan uang yang cukup besar untuk bisa melakukan promosi misalnya, akan tetapi kenyataannya setelah sejumlah dana investasi yang kita keluarkan untuk bisa melakukan atau menarik minat konsumen, ternyata pada kenyataannya sebulan atau 2 bulan kemudian ini tidak menghasilkan sesuatu seperti yang kita harapkan. Nah ini yang kita sebut juga sebagai fenomena yang menunjukkan perbedaan antara harapan dan kenyataan. Ya, jadi contoh-contoh penjualan, kenapa penjualan itu rendah, kenapa banyak komplain misalnya. Nah ini adalah contoh-contoh yang menunjukkan adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan. Nah sementara yang keingintahuan misalnya seperti teman-teman rekan-rekan atau saudara-saudara ketahui, misalnya beberapa waktu yang lalu cryptocurrency sudah digunakan oleh beberapa negara untuk sebagai alat tukar maupun sebagai tujuan investasi jangka panjang. Nah kita ingin tahu apakah di Indonesia, apakah market di Indonesia responnya positif untuk bisa menjadi bagian dari proses bisnis. Ini yang kita sebut sebagai fenomena yang menimbulkan keingintahuan. Mudah-mudahan sampai sini jelas ya, mudah-mudahan. Ini karena 600 interaksinya, jadi saya sudah bisa membayangkan ya kalau di ruangan dengan 600 seperti apa. Tapi mungkin nanti Bapak Dr. Hambani berkenan tentu memfasilitasi ketika nanti saudara-saudara memiliki pertanyaan. Nah sehingga yang masalah yang poin dalam thinking proses ini adalah sebenarnya fenomena ya saudara-saudara. Nah kemudian kita ingin tahu ya, dari tidak tahu tentu kita ingin tahu ya, kita ingin melakukan atau mendapatkan pemecahan masalahnya. Nah dalam proses mencari tahu ini, itu kalau di dalam filsafat ilmu tadi adalah
epistemologi ya. Jadi bagaimana epistemologi ya. Jadi bagaimana kita mencari tahu. Jadi riset ini berproses ya saudara-saudara. Jadi nggak bisa juga saudara-saudara langsung mengidentifikasi terus langsung bisa melakukan pemecahan masalah. Karena kalau itu terjadi artinya itu bukan riset ya. Jadi artinya itu bukan satu proses penelitian. Nah, dalam proses pencaritahuan tersebut tentu harus kita uji ya, karena yang dasar-dasar riset nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan, tidak bisa berdasarkan subjektivitas, tidak bisa berdasarkan feeling semata, atau tidak bisa juga hanya berdasarkan rekomendasi seseorang yang tidak relevan dengan bidang yang akan atau area yang akan kita kaji lebih jauh. Hingga akhirnya tentu kita harus memberitahu fasenya ya, memberitahu dalam bentuk kesimpulan. Nah bahkan mungkin nanti kalau saudara-saudara sudah selesai proses skripsinya, beberapa yang memenuhi kriteria bahkan hasil riset saudara-saudara itu sudah bisa dipublikasikan secara luas. Jadi tidak hanya tersimpan di repository kampus misalnya, tetapi juga bisa dipublikasikan di berbagai jurnal ya, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kurang lebih itu di dalam thinking process. Silakan saudara-saudara apabila di proses ini nanti saudara-saudara ingin menanyakan sesuatu, mungkin bisa dicatat terlebih dahulu. Jadi nanti saya bisa jelaskan atau bisa eksplor lebih lanjut. Boleh minta tolong dilanjutkan, Bapak? Ya, ini salah satu filsuf tentu ya, yang cukup terkenal sebenarnya. Beliau menggali tentang ilmu pengetahuan atau memberikan satu statement gitu ya, yaitu René Descartes ya, itu tahun 1596. Statementnya sangat terkenal sekali, yaitu cogito ergo sum, bahwa manusia saat itu ya saudara-saudara, saat itu manusia itu dianggap ada apabila mereka berpikir dan berkontribusi. Jadi kita bisa bayangkan ya betapa filsuf-filsuf, memang kebetulan memang asalnya dari Yunani, tapi saya juga sangat yakin bahwa banyak juga ya ilmuwan-ilmuwan Islam juga yang luar biasa memberikan kontribusi ke dalam keilmuan. Tapi kebetulan di sini filsuf Yunani ini yang filosofi atau statementnya cukup terkenal, yaitu saya berpikir ya, dalam proses berpikir tersebut maka saya ada, karena yang bersangkutan memberikan kontribusi terhadap perbaikan satu environment atau satu sistem. Boleh next, Pak? Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat ya. Yang saya bisa lihat cuma wajahnya Bapak Dr. Hamdani. Tolong ingatkan saya ya Pak, kalau terlalu cepat gitu bicaranya. Oke. Apakah mungkin kita melakukan riset di era pandemik? Beberapa orang atau bahkan tidak sedikit dari mahasiswa saya juga menyampaikan saya bahwa Bu, susah Bu riset di era pandemik karena nggak ada akses, karena susah bertemu dengan narasumber, karena ini, itu, dan seterusnya. Padahal jauh sebelum pandemik, sebenarnya riset-riset itu sudah dikelola dengan satu metodologi atau survei yang sudah bisa dideliver secara online. Jadi artinya harusnya pada saat PSBB ini, di mana semua orang produktif di dalam rumah, harusnya survei atau kuesioner yang disampaikan oleh saudara-saudara dalam kaitan riset harusnya juga tidak menjadi masalah. Nah, bahkan ada beberapa lembaga, boleh next Bapak, ada beberapa jurnal bereputasi internasional seperti Elsevier. Kalau saudara-saudara nanti berniat untuk melakukan eksplorasi riset atau mempublikasikan riset tersebut ke dalam satu publikasi di mana semua orang di dunia bisa melihat hasil riset saudara, itu saat ini Elsevier bahkan mengundang seluruh researcher itu saudara-saudara tidak harus dosen ya, tidak harus professional researcher, tetapi juga adalah mahasiswa seperti juga saudara-saudara sekalian. Jadi bahkan mereka mengundang ya, ada disebut di situ call for papers ya, jadi artinya mengundang
saudara-saudara untuk isu-isu yang terkait dengan pandemik ini, ya, karena sekali lagi sebenarnya banyak sekali riset-riset yang bisa dilakukan dalam kondisi pandemik. Boleh next, Pak? Ini salah satu juga amanat yang disampaikan oleh Kemenristek-Brin, ya, bukan Dikti lagi ya. Sekarang Kemenristek-Brin, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bahkan Kemenristek-Brin, saudara-saudara, memfasilitasi kita semua, karena kalau dilihat di situ ya, penggiat iptek, mahasiswa, pakar industri, masyarakat umum, untuk terus berinovasi, apakah hanya ide, ini luar biasa loh, saudara-saudara. Ini hanya saja sayangnya ini sudah berakhir ya, karena berakhir kalau tidak salah di April bulan lalu. Jadi Kemenristek-Brin ini memberikan apresiasi buat kita semua, akademisi, penggiat riset dan seterusnya, bahkan masyarakat umum, apabila memiliki ide, memiliki satu solusi, membuat platform apapun dalam bentuk sederhana sekalipun, selama itu terkait dengan pandemik, ya, baik itu manajemen, pengendalian virus, tentu karena kita di Fakulti Bisnis dan Ekonomi mungkin bukan terkait dengan pengendalian virus ya, atau pencegahan virus bisa lah ya, dengan atau melalui satu komunikasi ya, memberikan informasi atau komunikasi. Mitigasi masyarakat bisa ya, memotivasi, memberikan anjuran dan seterusnya. Nah, ini Kemenristek-Brin memberikan apresiasi yang besar, dan ini juga menjadi satu agenda yang sangat penting di kementerian ini, Kementerian Pendidikan. Boleh next, Pak? Bapak, mohon maaf, boleh di slide selanjutnya. Bapak Hamdani, boleh bantu untuk slide selanjutnya, Pak? Bapak atau ada Bapak Ibu, mohon maaf, saya bisa dibantu untuk ke slide selanjutnya. Ya, ini mungkin sedang. Mohon maaf, saudara-saudara, ini sepertinya mungkin ada yang bisa bantu, mungkin saudara-saudara mahasiswa bisa mengingatkan mungkin tim panitia untuk slide selanjutnya. Aduh, saya senang sekali tuh langsung ketiduran ya mungkin. Aduh, kemana ini ya, tolong. Saya sebenarnya punya sih materinya, cuma ini harus di stop screen, atau saya coba share screen ya. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Sebab biasanya kalau ada hostnya yang akan share screen, saya tidak bisa share screen. Ya. Oh, ini maksudnya saya aja yang share screen kali ya. Oke deh, saya share screen ya, saudara-saudara, maaf sebentar. Bu, nanti yang anotnya dimatikan saja, Bu, ya. Apanya, Pak? Yang anotnya dimatikan, jadi biar tidak ada yang coret-coret gitu. Oh iya, betul, oke. Iya, betul, ada yang coret-coret. Nah, itu. Yang anotnya dimatikan aja, letaknya di view, ada di option, Bu. Iya, ini sebentar ya. Ini saya matikan. Saya sudah matikan apa sebenarnya? Oke, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu ya.
Anot. Jadi gini. Iya, saya padahal udah cukup ini sih Pak. Nggak apa-apa. Oke Bu, bisa dilanjutkan. Oke. Bentar ya Pak. Kenapa saya tidak bisa menggeser nih? Bentar ya Pak. Saya ulang lagi nih. Saya nggak bisa geser. Oke. Ya, tadi sampai di sini ya. Oke. Baik, ini tadi sampai di sini ya, rekan-rekan. Jadi ini adalah salah satu upaya juga yang dilakukan oleh Kemenristek. Nah, ini beberapa contoh. Ini mohon maaf sekali tidak bermaksud menyampaikan dalam bahasa Inggris, tapi saya belum sempat ini hanya copy paste dari beberapa judul atau topik riset mahasiswa di SGU yang kebetulan saya bimbing. Ini mereka berfokus kepada pandemik ya, jadi maksudnya mengambil fenomena di era pandemik. Yang pertama, ini sekedar contoh saja, saudara-saudara, ada beberapa yang melakukan investigasi terhadap tourist behavior, ya millennial tourist behavior dalam kondisi krisis. Jadi mereka melihat ada nggak sih perubahan perilaku dari para milenial ini terkait dengan tourism activity, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua juga ada contoh yang terkait dengan pandemik ini, riset yang terkait dengan leadership ya. Berubah nggak nih kepemimpinan transformational leadership ini di era COVID ya, karena beberapa pemimpin kan harus tetap melakukan koordinasi dan seterusnya. Nah, apakah ini berubah modelnya? Kemudian ada juga terkait dengan mitigasi krisis di satu destinasi wisata, karena kita tahu destinasi wisata udah pasti semuanya kolaps, semuanya tidak bisa berlanjut. Nah, ini juga dilakukan analisis gitu ya terhadap step-step mitigasi yang dilakukan oleh pemerintahan maupun oleh pengelola destinasi wisata. Ada juga terkait dengan hotel, ini sangat memprihatinkan ya saudara-saudara, karena kita tahu hampir lebih dari 10 juta karyawan di perhotelan itu semuanya dirumahkan karena tidak ada tamu, dan memang terkait juga dengan protokol-protokol security yang sudah ditetapkan pemerintah. Atau bahkan yang terkait dengan e-commerce, ini juga cukup challenging, cukup menantang, ingin mengetahui ekspektasi konsumen seperti kita berubah nggak ya ketika COVID. Mungkin sebelum COVID menggunakan e-commerce kita hanya browsing terkait dengan produk-produk tanpa memperhatikan aspek-aspek lain. Seperti kalau di sini yang diperhatikan adalah aspek online food delivery prosesnya. Nah, ini fenomena-fenomena ini menjadi sangat menarik, dan saya yakin saudara-saudara juga telah memulai atau telah memiliki banyak materi-materi atau topik-topik yang menarik di luar COVID maupun yang terkait dengan pandemik ya. Nah, sehingga apa sebenarnya penelitian tersebut ya saudara-saudara? Nah, ini saya sampaikan bahwa penelitian adalah tidak lain merupakan kegiatan manusia ya dalam melakukan penyelidikan intelektual bertujuan menemukan dan merevisi pengetahuan tentang berbagai aspek di dunia. Yang mau saya tegaskan di sini adalah yang tadi awal ya, mudah-mudahan apapun topik yang saudara-saudara jalankan atau sudah saudara pilih, mudah-mudahan itu mengandung posisi atau mampu mengidentifikasikan fenomena dan problem dengan sangat signifikan ya. Karena sekali lagi bagian chapter 1 itu adalah berisi proses berpikir kita atau proses mengidentifikasikan riset kita agar riset kita berkontribusi atau bisa membantu pemecahan masalah. Nah, ini satu proses yang kita jalankan saudara-saudara dalam melakukan riset. Pasti saudara-saudara sudah lakukan, seperti melakukan definisi atau perumusan masalah. Saya ingatkan kembali bahwa perumusan atau perumusan masalah atau pendefinisian masalah ini biasanya cukup lama ya diidentifikasi. Jadi saya sih sarankan kalau saudara-saudara belum mulai, proses ini sudah harus dimulai atau didiskusikan dari sekarang.
Saya rasa seluruh dosen senang sekali kalau diajak diskusi mahasiswanya untuk bisa mengidentifikasi atau merumuskan masalah ini berdasarkan fenomena yang terjadi. Tadi saya sudah berikan contoh ya, fenomena dan masalah. Kemudian studi pendahuluan, ini yang membuat riset kita menjadi ilmiah, karena tidak boleh riset itu hanya berdasarkan feeling. Jadi kita juga harus melakukan komparasi terhadap studi-studi terkait yang dilakukan sebelumnya. Kita tidak bisa klaim bahwa studi ini baru. Yang saya lakukan pandemik ini beneran baru. Mungkin pandemiknya baru ya, tetapi misalnya crisis management itu sudah pernah dilakukan atau banyak sekali studi-studi yang terkait dengan crisis management. Karena kita tahu crisis, world crisis atau global crisis itu banyak sekali dari mulai tahun 98 bahkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian perumusan hipotesis, ya, apa itu hipotesis nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi ini yang utamanya adalah ini terkait dengan pengujian, ya, pengujian karena hipotesis adalah kesimpulan sementara yang harus kita uji. Ya, apakah data empirical kita bisa diterima atau ditolak? Untuk itu kita wajib melakukan perumusan yang nantinya akan diuji. Kemudian masuk ke dalam pengumpulan data. Ya, tentu kita harus mengkolek data, apakah itu kuantitatif atau itu kualitatif. Kita akan melakukan pengkolekan data. Dari pengumpulan data ini tentu ini terkait dengan populasi, berapa jumlah sampelnya, dari populasi berapa dan seterusnya. Instrumen penelitian, tentu ketika kita melakukan proses data collection atau pengumpulan data, tentu instrumennya, alat-alatnya juga harus kita siapkan. Jangan sampai data kita tidak valid, ya. Saya ambil contoh misalnya gini, saudara-saudara, kita tidak mungkin, let's say, mengukur berat badan kita misalnya dengan menggunakan kilogram, timbangan, dengan menggunakan sentimeter. Nah, itu contoh validity, reliability yang harus benar-benar kita perhatikan sebelum riset dimulai. Jadi jangan sampai kita melakukan atau menentukan alat ukur yang salah, ya, dalam menguji hipotesa tersebut. Nah, proses selanjutnya adalah yang di warna hijau adalah analisis data. Ya, jadi sebelum data itu dianalisis, alat-alatnya sudah disiapkan, validity dan reliability-nya juga sudah diuji. Baru kesimpulan dan penyusunan laporan. Nah, ini adalah pengertian tentang metodologi penelitian yang tadi saya sudah sampaikan sekilas, ya. Bahwa tadi metodologi adalah cara. Jadi caranya harus sistematis. Di slide berikutnya mungkin nanti lebih jelas, ya. Di penelitian ilmiah ini tentu yang kita jalankan adalah penelitian ilmiah, saudara-saudara. Jadi bukan penelitian hanya sekali lagi misalnya mohon maaf sekedar menggugurkan tugas atau menggugurkan syarat Anda semua lulus. Nah, itu tentu hal yang tentu tidak kita inginkan. Untuk itu banyak penelitian-penelitian kita sebut sebagai penelitian ilmiah. Nah, penelitian ilmiah tentunya harus mengandung kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah artinya mengandung logika, harus rasional, seperti yang ditunjukkan dalam slide ini. Jadi sistematis, tidak boleh saudara langsung mengidentifikasi fenomena dan masalah, kemudian jumping lompat ke analisis data. Ya, sistematis artinya itu tadi, ya, bertahap sesuai dengan kaidah-kaidah satu riset. Kemudian menggunakan metode. Kita tahu apakah metodenya ini misalnya sebelum menggunakan metode kita identifikasikan apakah riset ini termasuk kategori riset deskriptif kah? Apakah kausal, kita akan melihat sebab akibat, ataukah kita lagi atau sedang melakukan komparasi, membandingkan antara before COVID dengan post COVID misalnya. Dan harus mengandung objektivitas serta berlaku umum atau universal. Artinya riset ini bisa diuji dalam satu kondisi pasar atau kondisi negara yang berbeda. Nah, ini yang saudara-saudara patut pahami bahwa riset itu harus ilmiah. Nah, sering sekali kita menggunakan singkatan RAS, ya, rasional, empiris, dan sistematis. Rasional kita tahu bersama, ya, itu artinya harus logis, ya, tidak mungkin
riset hanya sekedar fun, karena di SGU ada nih Bapak Ibu, kita menyelenggarakan fun science gitu ya misalnya, tapi itu risetnya untuk anak-anak SMA supaya mereka menyenangi riset. Risetnya lucu-lucu ya, misalnya kaitan misalnya tidur dengan mimpi dengan motivasi. Nah itu yang sebenarnya ini antara, karena memang judulnya dikemas dalam satu event disebut fun science, sehingga cerita-ceritanya kurang rasional gitu ya. Nah, tapi kalau riset ilmiah yang kita lakukan atau yang saudara lakukan tentu riset-riset rasional. Kita sebut juga riset ini bisa memiliki ciri ilmu lainnya, yaitu bersifat empiris. Ya. Empiris artinya sudah tahu ini bisa diidentifikasi atau diidentify dengan panca indera kita melalui observasi. Ya. Jadi dilakukan observasi yang bisa diidentifikasi oleh panca indera kita. Sistematis tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi harus berurut ya, runut ya, sesuai kaidah-kaidah. Bab 1 isinya background, di situ ada gap, ada fenomena, kemudian bab 2 dan seterusnya. Baik, saya lanjutkan tentang tujuan. Nah, ini tujuan riset secara umum ya, yang sedikit saya share untuk kita ingat bersama bahwa di dalam riset bisnis sebenarnya ini riset secara umum juga ya, bahwa tujuan riset bisa melakukan penemuan. Penemuan ini yang kita sebut to invent. Nah, biasanya memang penemuan-penemuan ini more into researcher yang non-social science ya, yang dia menemukan berbagai inovasi ya, atau menemukan berbagai macam vaksin misalnya dan seterusnya. Ini biasanya teman-teman non-science ya, non-business maksudnya, non-social science yang melakukan. Kemudian yang kedua adalah untuk melakukan pembuktian atau verifikasi. Ya, misalnya kita melakukan peramalan, ini penjualan kita dengan data 10 tahun ke belakang bisa nggak diprediksi? Ya, kita verifikasi dan kita prediksi. Yang kita sebut sebagai pembuktian. Atau benar nggak ada hubungan, misalnya ya saudara-saudara, antara motivasi dan kinerja karyawan. Kita ingin membuktikan sejauh mana korelasi dan influence atau pengaruhnya dari satu variabel X ke variabel Y misalnya. Nah, ini poin pembuktian. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan. Ini artinya to develop di dalam bisnis, misalnya saya ambil contoh pengembangan bisnis model. Contoh, saudara-saudara ingat misalnya ketika pertama kali Gojek hadir di Indonesia, mereka melakukan pembangunan atau pengembangan bisnis model. Mereka tidak menginvest sejumlah armada untuk mengembangkan bisnis, tetapi mereka mengajak mitra, ya, mitra-mitra atau para Gojek driver yang mereka consider sebagai mitra untuk bisa sharing economy, jadi berbagi profit, berbagi margin. Itu adalah satu konsep bisnis atau bisnis model yang baru, ya, misalnya. Ini salah satu contoh tujuan riset dari berbagai macam aspek ya, ada 3 aspek terkait dengan tujuan riset. Nah, ini jika riset sesuai dengan atau diklasifikasikan sesuai dengan tujuan, ya, ada riset murni atau kita sering dengar pure atau basic research, ya, biasanya riset-riset ini adalah untuk mendalami atau untuk mengembangkan teori yang sudah ada, atau mungkin men-challenge teori tertentu udah nggak valid lagi. Nah, kemudian mereka melakukan pengembangan teori lama menjadi teori-teori yang lebih baru. Nah, saya sih melihatnya kebanyakan sebagai contoh mungkin yang ada di kampus kami, itu banyak sekali kalau di Fakultas Bisnis dan Ekonomi masuk ke dalam penelitian terapan, saudara-saudara. Nah, penelitian terapan ini dilakukan untuk mendapatkan atau membantu melakukan pemecahan masalah. Ya, seperti misalnya kita lihat ada satu entity bisnis yang tingkat komplainnya sangat tinggi,
distribusinya selalu lambat, kinerja bisnisnya menurun, dan seterusnya. Nah, kita melakukan jenis penelitian. Sekali lagi, mudah-mudahan saudara-saudara cukup bisa memahami yang saya sampaikan, ya, dan artinya saya tidak terlalu cepat menyampaikan. Nah, ini tipe penelitian sesuai dengan tingkat eksplanasi. Tadi saya sudah jelaskan ya di awal, ada deskriptif, komparatif, asosiatif. Ini karena saya sudah jelaskan, jadi ini saya skip saja. Demikian juga kuantitatif dan kualitatif, saya yakin saudara-saudara juga sudah cukup paham, ya. Biasanya kuantitatif itu terkait dengan teori, kemudian data, kemudian langsung kita melakukan uji hipotesis, apakah menerima atau menolak hipotesis. Sementara kalau kualitatif dimulai dari data, kemudian mengcombine dengan teori-teori yang ada, dilanjutkan dengan penjelasan, dan memungkinkan untuk timbulnya teori baru atau suatu kebijakan baru. Atau campuran, ya, kita sering sebut sebagai mixed method research. Ada kuantinya, ada kualitatifnya. Ini biasanya wajib buat saudara-saudara mahasiswa di level master. Nah, ini proses, saudara, ya, proses yang saudara akan lalui atau sedang, ya, barangkali sedang dilalui karena sudah di tingkat akhir. Saya yakin saudara sudah lalui mungkin yang clarifying research question. Identifikasi masalah, saudara-saudara bisa juga dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Jadi sebenarnya ini sangat bergantung dengan panduan di masing-masing kampus atau universitas. Ada beberapa kampus yang Anda tidak melakukan problem statement selama ada research question. Nah, saya pikir ini bukan suatu perdebatan yang